Oke, hai semuanya. Jadi hari ini kita bakal bahas soal fisika yang paling banyak di request, yaitu tentang ini. Dan gue akan ngerjain soal ini doang, satu soal, karena ini penjelasannya akan sangat panjang ya menurut gue. Oke, kita akan membahas soal pertama. Jadi soal pertama ini ada dua cara aslinya. Cara pertama, gue biasa pakai cara ini ya. Oke, coba kita terapkan. Maaf, gambarnya agak simpel ya. Karena ya gitu deh. Nah, bentar. Oke, anggaplah itu batangnya. Terus yang merah ini talinya ya. Terus maaf juga gambarnya gak proporsional karena ya udahlah ya. Ini bebannya. Oke. Wait, belum nih. 60. Set, 60 banget ya. Aneh banget, tapi udah. Anggaplah itu 60. Nah, sekarang kita akan urain gayanya dulu. Di sini kan pasti ada T dong. T, di sini juga ada T. Nah, cara pertama, kalau gua biasanya gua urain T sini sama T sini. Asumsi kalau misalnya yang X itu kan berarti gua bagi dua ya, berarti kan kalau gua zoom sini 30, sini 30 kan. Nah, asumsi lah sini 30 ya. Sini 30. TX, TY. Oke. T kelar. Sekarang ada bendanya. Anggaplah ini benda 1. W1. Dan ini kan A, B, C. Untuk batangnya gue namain WAB. WAB. Nah, jangan lupa ada juga gaya engsel. F horizontal dan F vertikal. Nah, udah nih. Sekarang kita bakal, karena ini dalam kondisi setimbang ya, pasti ini diam. Jadi sigma F sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kalian ditanya besar gaya engsel, berarti pasti kita butuh sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Tapi kalau misalnya tegangan tali, sigma tau saja biasanya udah cukup. Tapi kita di sini bakal jabarin aja semuanya ya. Sigma Fx sama dengan 0. Sekarang kita tinjau nih ya. Yang bekerja di sumbu X itu apa aja? Ini X, ini Y gitu ya. Nah. Kehapus. Untuk. Oke. Berarti kalau yang bekerja di sumbu X itu ada, kita tinjaunya dari sini ya. Kita tinjaunya ini sama ini. Batang ini sama beban. Ya intinya sistem inilah. Berarti kalau sumbu X itu ada TX sama FH doang. Dua itu doang. FH min TX. Karena FH ke kanan ya. Jadi FH sama dengan TX sama dengan, udah itu dulu aja deh. Apa mau langsung dipecah aja? Oke, kita langsung pecah aja. T cos 30. Kenapa cos? Karena dia berhimpitan. Nih, dia berhimpitan. Tetanya di sini. Makanya dia TX itu T cos. Kalau kayak gini berseberangan, sininya nggak ada 30-nya, berarti di sini T sin 30. Oke. Sigma Fx kita udah dapat, sekarang sigma Fy sama dengan 0. Nah, sekarang yang sumbu Y ini ada bekerja apa aja nih? Fv, WAB, W1, sama TY. Oke, 4 gaya itu. Dan Fv sama TY itu ke atas, berarti dia positif. Sedangkan WAB sama W1 dia negatif, karena arahnya ke bawah ya. Fv sama dengan WAB ditambah W1 min TY. Kita masukin angkanya, WAB dapat berapa? Dikasih tahu 28 sama 52. Berarti 80 min TY. Atau 80 min T sin 30. 80 min T setengah. Setengah T lah. Udah dapat sigma Fx sama sigma Fy. Sekarang kita nyari sigma tau. Nah, dalam mencari sigma tau kita harus tahu dulu gaya mana yang bekerja pada poros. Nah, asumsi poros kita ada di A. Karena emang engselnya ada di A, jadi ya porosnya di sini ya. Nah, gimana cara kita tahu kalau gaya itu bekerja apa enggak, atau gaya itu nggak bekerja pada torsi? Gini aja deh. Kalau misalnya kita ambil contoh Fv kita tarik perpanjang ya.
kita tarik garis lurus, kita perpanjang gitu, dia ngeliatin poros kan, berarti ini nggak bekerja. Begitu juga FH, kita tarik, ngelewatin poros nggak? Kan porosnya di sini kan, ngelewatin, berarti ini juga tidak bekerja. Coba kita lihat WAB gitu ya, misal WAB kita tarik, ini mau tarik seberapa panjang dia juga nggak ngelewatin poros karena porosnya di sini. W1 juga begitu, TY juga begitu, TX pun juga begitu, porosnya di sini, jadi dia nggak ngelewatin. Berarti yang bekerja TY, TX, WAB, dan W1. Begitu. Itu yang pertama. Kita udah tahu yang mana yang bekerja, gaya mana yang bekerja. Sekarang kita harus nentuin sebelum ke lengan gaya, kita harus nentuin yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Kalau positif berarti dia berlawanan arah jarum jam. Negatif, dia searah jarum jam. Kita lihat, kita kan udah tahu tadi gaya bekerja TY, TX, WAB, sama W1. Coba, WAB kan ke bawah, kita perpanjang terus kita arahin ke poros. Ini searah jarum jam kan, hitungannya. Begini. Nah, berarti WAB itu minus. Gua tandain pakai merah. Kita lihat lagi W1. W1 kita perpanjang lagi ke poros. Ini searah apa enggak? Searah juga. Berarti dia juga minus. Kita lihat TX. TX arahnya ke atas. Kita perpanjang ke poros. Kita arahin ke poros. Ini berlawanan kan? Berlawanan arah jarum jam kan? Berarti dia positif. Gue tandain biru. Dan yang terakhir, TX kita perpanjang ke poros. Kalau misalnya gitu, berarti kan hitungannya dia berlawanan ya. Kalau berlawanan, berarti dia juga positif. Oke. Udah tahu mana yang negatif, udah tahu mana yang positif. Sekarang kita nyari lengan gayanya dari masing-masing gaya. Gua akan gambar yang jauh lebih simpel di sini. Ada W1. Gue langsung gambar hanya gaya-gaya yang bekerja aja ya. TX, WAB. A, ini angsel ya. Ya emang gak bekerja, cuman gue tulis aja. Oke. Panjang 80 cm. Kalau gue ubah ke meter, berarti ini 0,8 meter. Oke. WAB atau berat batangnya udah pasti di tengah. Udah pasti di tengah. Itu no debat, udah pasti di tengah. Jadi 0,8 itu udah pasti sini 0,4. Dan sini pun juga 0,4. Karena dia udah pasti di tengah ya. Totalnya 0,8 kan tadi. Nah, gimana cara cari lengan gayanya? Sekarang kita tinjau dulu ya. Kita tinjau WAB. Kita tinjau gaya WAB. Dia arahnya itu kemana? Ke bawah kan? Atau ya dengan kata lain dia vertikal lah, dia berdiri gitu. Kalau cari lengan gaya, kita harus cari yang tegak lurus. Berarti dalam kasus ini, tegak lurus berarti ke sini dong. Ya sama aja lah. Lu mau ke sini pun juga gak apa-apa. Tapi intinya tegak lurus. Intinya tegak lurus. Sampai ke angsel. Karena kan kita porosnya di angsel. Nah ini lengan gayanya. Kita ngomonglah X. Ini kan tegak lurus nih. Sekarang pertanyaan, gimana cari X itu? Kalau lu perhatiin ya. Ini nih aslinya ngebentuk segitiga. Ya kan? Kalau misalnya gue buat segitiga. Ya elah. Maaf ya. Nah. Anggaplah sini WAB gitu ya. Kan dia ke bawah gini kan tadi. Nah. Sini kan 0,4. Karena WAB udah pasti di tengah. Jadi lu bisa bagi 2. 0,4 sama 0,4. Nah. Terus X ini berarti sisi mana? Sisi sini kan? Sisi bawah sini kan? Berarti gue bisa bilang sini X. Nah. Kita harus cari sudutnya. Gimana cara cari sudutnya? Sudut bagian sini ya. Theta sini nih. Nah. Oke. Cara carinya. Sini kan siku-siku. Ya kan? Sini siku-siku. Tadi kan kita bagi 2. Sini 30, sini 30. Maaf, gambarnya emang tidak proporsional ya. Jadi kalau sini siku-siku sudah pasti di sini 60. Ya dong. Sini 60. Lu tarik garis ke bawah begini. Ini juga siku-siku.
Total sudut di segitiga berapa? 180 kan? 60, 90, sini pasti 30. Berarti dengan kata lain tetanya ini bisa gue masukin sebagai 30. Oke. Kita bisa nyari X-nya. X-nya, bentar. Kita pakai X itu kan samping kan? Sini miring. Berarti kita bisa pakai cos. Cos 30 sama dengan sami atau X per 0,4. X sama dengan 0,4 kali cos 30. Kita dapat deh X untuk WAB. Lengan gaya WAB kita udah dapat. Berarti gue akan tulis dulu min WAB kali X. Kenapa min? Balik lagi. Karena dia searah dengan jarum jam. Dan kesepakatannya adalah kalau misalnya searah jarum jam, berarti dia negatif. Oke? Lanjut. Ke gaya kedua, W1. Nah, W1 dia juga geraknya, dia kerjanya vertikal gitu, berdiri. Berarti lengan gayanya harus yang horizontal. Karena kita selalu lengan gayanya harus yang tegak lurus. Tegak lurus, anggap aja tegak lurus ya. Memang tegak lurus ya. Nah, anggaplah gue panggil ini X aksen. Berarti kita gambarin lagi segitiganya. Anggaplah ini W1 gitu ya. Sini bawah 30. Nah, sisi miringnya bukan lagi 0,4 tapi 0,8 dong. Karena kan gayanya di sini. Nih, kalau kita buat berarti yang segitiga yang gede dong, ya kan? Berarti sini 0,8. Nah, balik lagi S aksen ini sisi yang mana kalau kita dalam segitiga? Yang ini kan? Berarti gue tulis di sini S aksen. Sama ini samping, ini miring. Pakai apa? Pakai cos. Cos 30 adalah X aksen per 0,8. S aksen sama dengan 0,8 kali cos 30. Oke. Kita tulis lagi minus. Ini soalnya di plus ya. Cuman kayak minus gini. Cuman gue bisa langsung aja minus. Karena intinya dia searah. Searah minus W1 dikali S aksen. Nah, sisanya udah plus-plus. Karena kan TY mau TY atau TX dia arahnya berlawanan dengan jarum jam. Tadi kan kita sudah menentukan kan? Berarti positif. Kita mulai dari TX dulu aja ya. Nah, kita lihat. TX ini bekerjanya gimana? Horizontal. Lengan gaya harus tegak lurus. Berarti dari sini. Kenapa cuma sampai sini? Karena kan axle-nya di sini, porosnya di sini. Jadi kayak kita harus nentuin lengan gaya sampai ke poros itu. Begitu juga kan kayak yang tadi. Tadi kan vertikal gitu kan. Kenapa dia sampai sini? Kenapa nggak bablas gitu kan? Ya nggak boleh dong, karena kan porosnya max di sini. Jadi harus yang nyari yang tegak lurus. Begitu. Ya, intinya harus nyari yang tegak lurus. Nah, TX-nya begini horizontal, berarti lengan gayanya yang ini kan. Asumsilah gue pakai warna beda. Ya, ngomonglah ini H ya, gitu ya. Berarti TX dikali H. Nah, tapi kita cari dulu H-nya itu berapa, biar nanti gampang. Anggaplah ini TX. Ini H. Ini 30. Kita tahu sini 0,8 dong. Kan segitiga yang gede tadi kan. Yang ini kan. Ini kan 0,8 sisi miringnya. Dari ujung ke ujung sini. Oke. Berarti ini sisi depan, ini sisi miring. Nyarinya pakai apa? Pakai sin. Sin 30 sama dengan demi atau H per 0,8. Jadi H sama dengan 0,8 sin 30. Oke? Udah dapat H. Nah, begitu juga TY. TY kan positif. Nah, untuk TY gue nggak usah buatin lagi aja segitiganya karena udah ada juga. Intinya kalau TY itu kan lengan gayanya juga sama nih, sama kayak S aksen kan. Karena kan dia cuman beda arah doang antara TY sama W1. Kalau W1 minus karena dia searah jarum jam, TY itu berlawanan arah jarum jam. Tapi lengan gayanya sama. Lengan gayanya sama karena ya mereka berdua vertikal terus ya sama, kan kita nyariin tegak lurus ya. Berarti dia juga X aksen aja. Jadi gue yang untuk ini gue akan tulis langsung X aksen. Oke? Nah, min WAB kita akan mulai masukin ke angka aja ya. WAB-nya kita tahu berapa?
min 28 dikali X. X-nya tadi kita dapat 0,4 kali cos 30. 0,4 kali cos 30. Min W1-nya tadi 52 dikali S aksennya 0,8 kali cos 30. Nah, TX itu apa? TX itu, kita lihat, dia yang berhimpitan kan, berarti TX itu yang cos, sedangkan yang TY itu yang sin karena dia berseberangan. Jadi TX sama dengan T cos 30. Aduh, gak cukup lagi. Bentar. Gue pindahin dulu. Oke. H-nya tadi kita udah dapat kali 0,8 kali sin 30. TY-nya itu T sin 30. S aksennya tadi udah dapat berapa? 0,8 kali cos 30. Sama dengan 0. Nah, ini ada yang bisa kita coret? Ada. Cos 30 bisa kita coret semua. Cos. Nah, tapi ingat ya, kalau sampingnya 0, lu bisa coret. Karena kan sama aja hitungannya, kita kayak bagi setiap ruasnya cos 30, cos 30, cos 30, cos 30. Nah, 0 kalau dibagi cos 30, 0 kan. Tapi kalau misalnya gue taruh kayak 5 per cos 30, kan ya beda kan. Jadi kayak gak bisa dicoret langsung gitu. Ya itu FYI aja sih. Lu mau ngitung satu-satu juga ya terserah lu lah. Nah, terus apa lagi yang bisa dicoret? 0,8, 0,4 bisa ya. 0,4. Sini berarti jadi 2. Sini juga jadi 2. Sini juga jadi 2. Oke. Berarti di sini ada min 28. Min 52 kali 2 ditambah T dikali 2 dikali sin 30 ditambah T dikali sin 30 dikali 2. Min berapa itu? Min enggak dong. Sorry. Min 28 min 104 ditambah T kali 2 per ya T 2 kali setengah coret sama dengan 0. 2T sama dengan pindah ruas 132 T sama dengan 66 Newton. Oke. Dapatlah T sama dengan 66 Newton. Tapi yang ditanya adalah gaya Engsel. Belum kelar urusan kita. Gaya Engsel itu kan tadi ada F sama FH kan. Nah, tapi gaya Engsel itu yang kesininya. Gue pakai FR lah ya. Nah, FR itu akar dari FH kuadrat ditambah FV kuadrat. Oke, ini. Ini kalau yang ditanya gaya Engsel. Nah, kita bisa nyari FH. FH sama, kan tadi udah ada tuh dapat yang pertama dari awal. FH sama dengan T cos 30. T cos 30. 66 kali setengah akar 3. 33 akar 3. Newton. FV, tadi kita juga udah dapat 80 min T per 2. 80 min 66 per 2. Atau 80 min 33 berapa berarti? 47 ya? Nah, kita lanjut aja ke bawah deh. Kepenuhan. Tadi kita dapat berapa? 47 sama 33 akar 3. Kita masukin deh ke FR-nya. 33 akar 3 kuadrat ditambah 47 kuadrat. Ya, angkanya sangat jelek ya. Dan gue pun juga tidak tahu. Ya. Dan dapatnya 74 Newton. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, ini cara pertama ya. Baru cara pertama. Ada cara kedua. Aslinya cara 1 sama cara 2 tuh beda tipis. Gue bisa ngomong. Karena kalau yang ini gue urain lengan gayanya, gue pakai segitiga. Tapi kalau yang cara kedua, gue urain gayanya. Sedangkan lengan gayanya gampang. Langsung bisa ditentukan, gak usah diurain maksudnya. Gambarnya akan gue kopas aja. Karena untuk menguraikan satu-satu capek ya. Oke. Dan begitu juga. Kalau ini mah udah pasti sama ya. Jadi ya
Maksudnya sigma fx sama sigma f ini udah pasti sama. Nah, tapi bentar, ada sedikit perubahan di sini. Oke. Nah, kita nguraiin gayanya itu begini. Ini yang cara kedua ya. Lah, ini hilang. Ini T cos 60. Sini T sin 60. Nah, ini kan tegak lurus. Dari sini TX, sini TY, ini T. Nah, lengan gayanya nggak kita uraikan. WAB dan W1-nya pun kita uraikan. Jadi kalau yang cara kedua itu lebih fokus ke gayanya kita uraikan. Jadi tapi hitungannya seharusnya sama. Ini tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Oke. W1Y, W1X. W1Y, W1X. Nah, sekarang kita harus nentuin juga sudutnya ini berapa. Yang kayak di sini atau di sini berapa. Nah, nentuin sudutnya itu gini ya. Kita kan bagi 2 nih ya. 30. Berarti kan di sini 30. Di sini 60 dong. Nah, anggaplah segitiga ini. Ini kan segitiga gede. Berarti kan sisi yang sananya kan 60 kan. Ya dong. Nih. Ya elah. Ya intinya sisinya sini 60 lah. Ini segitiga gede nih. Nah, aslinya itu sama aja kalau misalnya segitiga kecil ini. Berarti kalau di sini 60, di atas sini 60, berarti di sini juga 60. Dengan kata lain, gue bisa tulis di sini 60, di sini juga 60. Nah, udah kita urain gayanya. Kita lihat gaya mana yang bekerja. Nah, ini gue delete dulu ya. Nah, gaya mana yang bekerja? Karena nggak semua gaya bekerja. Kalau kita udah urain gayanya, berarti kita bisa tinjau aja. Kita tinjau TY, TX, WABX, WABY, W1X, dan W1Y. Oke. Nah. Berarti, bentar. Oke. Kita lihat dulu misal kayak WABX kita tarik nih. Dia ngeliatin poros nggak? Ngelewatin. Berarti ini nggak bekerja. TX. Kita tarik gitu, kita panjang. Dia ngeliatin poros nggak? Dia ngelewatin. Berarti TX pun nggak bekerja. WABX nggak kerja, TX nggak kerja. Nah, W1 ini seharusnya digambarnya kayak gini, segini panjang. Dan W1X harusnya di sini, W1Y juga di sini. Ya gue gak salah sih gambarinnya, cuman gue kebiasaannya kayak gitu sih. Ya udah, tapi intinya kalau yang W1X-nya kan ke sini kan. Kalau kita perpanjangin pun dia kena poros. Jadi W1X nggak kerja, TX nggak kerja, sama WABX-nya juga nggak kerja. Kalau WABY, W1Y, sama TY itu semuanya kerja dong. Karena kan dia nggak ngeliatin poros kan. Jadi cuman ada 3 gaya. TY, WABY, sama W1Y. Udah kita tahu yang mana yang gaya bekerja. Kita sekarang tinjau arah. Kalau berlawanan dia positif, kalau searah dia negatif. Nah, kalau searah, misal nih, kita perpanjangin begini. Ini kan berarti searah. Dia negatif. Gue kasih merah. W1Y. W1Y coba kita. Dia kan arahnya ke sini. Kita perpanjangin ke poros. Ini kan hitungannya berarti searah kan. Searah jarum jam kan. Berarti dia juga negatif. Sedangkan TY itu positif. Karena kita tarik ke poros. Nah. Dia searah kan. Dia searah, sorry. Misalkan kalau misalnya jarum jam kan begini kan. Ya begini kan intinya kalau jarum jam. Ya dia kan berlawanan, berarti dia positif. Ya kita kasih biru di situ. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tulis sigma tau sama dengan 0. Yaitu berarti ada min WABY dikali. Nah, lengan gayanya kan harus tegak lurus. Berarti sini dong.
Dan kita udah tahu kalau WAB itu pasti di tengah. Berarti pasti kebagi 2. Ini 0,4, ini 0,4. Total 0,8. Nah ini yang gue maksud lengan gayanya bakal jauh lebih mudah karena gak perlu diurain. Tapi nanti kita lihat, gue bakal jelasin akan ada sedikit kerugian. Bisa gue ngomong. Sedangkan kalau W1Y kan min W1Y. Dia sekali lagi karena dia searah jarum jam. Nah ingat aja, tadi kan gambarnya gini. W1Y itu kan berarti kalau tegak lurusnya dari sini ke sini kan. Atau sama dengan aja AB. Ditambah TY. Kita lihat juga dia begini. Yang tegak lurus berarti begini. Berarti sama aja dengan AB. Dikali AB. Sama dengan 0. Min WAB dikali Y itu berarti sin 60. AB per 2 min W1Y juga W1 sin 60 kali AB ditambah TY itu juga T sin 60 dikali AB. Sin 60 bisa dicoret semua, WAB nya juga bisa dicoret, jadi T sama dengan WAB per 2 ditambah W1. Atau WAB nya tadi berapa? 28 per 2 ditambah 52. 14 ditambah 52. Sama kan? 66. Tadi kita juga sebelumnya juga dapat 66. Cuman kenapa gue lebih suka yang pertama daripada kedua? 1. Gue gak suka nentuin sudut di sini. Dan itu terlalu rancu menurut gue. Karena nanti kalian lihat di part 2 itu juga rancu banget menurut gue. Jadi kayak mendingan hindari yang urain gaya kayak gini. Ya. Gue lebih gak gitu suka. Tapi terserah lo orang sih. Kalau misalnya lo orang ngerti sama yang kedua atau lebih suka pun ya terserah. Oke. Nah, tadi kan gue ngomong asumsi emang fx ini sama fy ini kan sama kan. Tapi cara dapetin ini gimana? Nah, kalian harus jabarin ini lagi gitu loh. Jadi kayak lo orang kerja 2 kali. Harus jabarin kayak yang jarak pertama. Jadi ini kayak dibagi 2, ini TX 30. Nah, kenapa harus kayak gitu? Kenapa kalau misalnya kita kayak cuman kayak gini aja kita bisa nentuin gak kayak FH min TX? Gak bisa. Karena gini, lu lihat kalau FH sama FV itu sumbunya gini ya. Nah, sedangkan kalau ini sumbunya mainnya kayak gini. Kan gak bisa dong. Salah satu harus ada diurain. Berarti yang ini aja urain ke sini lagi. Jadi kayak lu kerja 2 kali. Lu urain lagi. Ya, walaupun yang diurain cuma 2 ini sih. Ini misal kayak TX, ini TY. Nah, dari sini kan baru dapat kayak TX itu FH. Terus FV itu dapat aja WAB, W1Y, W1 sama TY. Nah, jadi kayak lu terlalu banyak sama urai gaya. Kalau yang ditanya engsel ya. Kalau misalnya yang ditanya hanya tegangan tali biasa, ya ini termasuk simple. Ini termasuk simple, cara 2 ini termasuk simple. Tapi kalau ditanya gaya engsel, lu ribet. Kalau menurut gua ya. Karena lu harus ngurain di kesini lagi. Ya walaupun cuma ngerain sana doang sih, cuman kan ya tetap aja jadi kayak banyak gaya. Gua nggak gitu suka ngeliatnya. Jadi gua lebih suka yang cara pertama. Agak ribet di lengan gaya, cuman urai gayanya nggak gitu banyak gitu loh. Gue lebih suka di situ. Dan di sini sekali lagi permainan sudut-sudut ini agak sedikit rancu. Kalau bagi orang yang susah nentuin sudut mendingan menurut gue konsisten aja sama yang pertama. Tapi caranya terbukti, lihat aja dari T-nya 66, yang bawah pun juga 66, sama hasilnya. Oke, begitu. Gue pun juga kadang sering bingung pakai cara ini, makanya gue nggak gitu suka. Gue lebih suka cara pertama, tapi terserah lu orang sih. Asal hasil sama ya udah oke aja. Oke. Kayaknya segitu aja dari gue. Aduh, sampai batuk. Jangan lupa subscribe ya guys, biar gue rajin konten.